Tuhan peduli dan paling tahu apa yang terbaik buat Anda dan kita semua. Yeskil 34 ayat 11 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku akan sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan aku akan mencarinya. Tuhan sangat mengerti apa yang sedang terjadi dan Dia sedang bekerja untuk kebaikan kita walau kita tidak melihatnya. Pada akhirnya yang terbaik akan menjadi bagian kita yang kita percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini kita dengan penuh excited, antusias kita beribadah bersama-sama. Maka kita memberikan penyembahan pujian yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Amin. Amin. Ada sukacita di depan ini. Amin. Mari teriakan sukacita buat di depan ini. Haleluya. Buat Tuhan kita. Amin. Mari kita jadikan lagu ini. Every praise.
pulihkan hidup. Mari kita beri kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Kau terima setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Biar Engkau boleh disukakan atas umat pada pagi hari ini. Saatnya kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Beri kepada kami makanan yang cukup bagi jiwa dan roh kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu kami butuh Engkau ya Roh Kudus untuk boleh menerangkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kami boleh mengalami perjalanan rohani yang semakin hari semakin kuat menuju kepada destiny yang Kau mau menyerupai Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sekali lagi pagi hari ini biar pengurapan-Mu yang baru atas setiap kami, baik hamba-Mu maupun seluruh sidang jemaat-Mu yang di tempat ini maupun yang ada mengikuti online service saat ini ya Tuhan. Biar Kau juga memberkati kami dengan gairah yang luar biasa firman-Mu memerdekakan kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Kami menolak setiap tipu muslihat iblis yang mencoba mengalihkan perhatian kami kepada hal yang lain. Bahkan kami menolak setiap pengaruh-pengaruh penyakit COVID di dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua ada dalam pemeliharaan tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami terima firman-Mu saat ini dengan hati penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus mari semua kita berkata amin. Jangan dulu kasih lambaikan tangan di belakang masker saudara. Kita boleh bersama-sama menikmati akan hadirat Tuhan saat ini. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah membawa kita di dalam pujian dan penyembahan. Shalom, apa kabar? Haleluya. Kita akan lanjutkan serial pertumbuhan rohani kita. Hari ini saya ingin berbicara mengenai more of Jesus, less of me. Less of me, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya review sedikit di minggu pertama. Kita belajar akan firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami atau tanda-tanda kita mengalami pertumbuhan rohani, yaitu kita bisa berkata it's all about Jesus dalam kehidupan kita. Dan kemudian tidak hanya sekedar hidup kita, ada sesuatu yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat orang lain juga di sekeliling kita. Dan minggu yang lalu kita juga bisa belajar bagaimana tanda-tanda pertumbuhan rohani, yaitu sehubungan dengan kasih, sehubungan dengan kerelaan kita untuk kita mengenal kepada Tuhan, penyerahan kita kepada Tuhan, dan juga bagaimana orang-orang yang memiliki pertumbuhan rohani ada kegemaran untuk berdoa datang kepada Tuhan. Nah, hari ini mari kita akan melihat tentang more of Jesus and less of me. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman rohani bukan hanya sekedar pada waktu dulu. Ada banyak orang bangga dengan keadaan rohaninya waktu dulu. Bapak Ibu, pengalaman atau perjalanan kedewasaan rohani itu adalah perjalanan seumur hidup sampai kita menyerupai Tuhan sesuai dengan firman Tuhan harapkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, jangan suka membanding-bandingkan keadaan rohani kita dengan orang yang lain. Seringkali saya mendapatkan input di dalam pelayanan yang ada. Orang berkata, Pak, tolong yang dipikirkan jangan hanya yang orang-orang baru saja, orang-orang yang imannya baru kepada Tuhan, orang-orang yang habis dibaptis dan lain sebagainya. Tapi perhatikan kami juga dong Pak, orang-orang yang sudah dewasa rohani. Jadi bikin program-program jangan hanya untuk orang-orang yang baru Pak, bikin program yang untuk orang-orang yang dewasa rohani. Saya jadi bingung saudara ya, yang dewasa rohani itu kayak apa gitu ya. Saya saja sampai hari ini juga masih belajar, terus belajar. Saudara, kedewasaan rohani atau pertumbuhan rohani itu adalah proses seumur hidup kita di hadapan Tuhan ya. Tidak perlu kita membanggakan atau memamerkan keadaan rohani kita kepada orang lain. Saudara, jangan sampai kita ini salah mengartikan proses pertumbuhan rohani, karena itu adalah pekerjaan seumur hidup, terus bertumbuh. Ada dorongan yang kuat untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ada satu unsur yang luar biasa di dalam pertumbuhan rohani kita atau perjalanan rohani kita, yaitu pekerjaan
dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan melihat ya dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai 39. Perhatikan bersama dengan saya Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayatnya ke-38, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ayatnya ke-39 berkata, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah the fullness of life. Ya, keseluruhan kehidupan perjalanan dalam meniti pertumbuhan rohani. Tanda-tandanya seperti itu. Mari kita melihat bagaimana tanda-tandanya orang yang mengalami pertumbuhan rohani. Yang pertama, saya mau garis bawahi kata barang siapa haus. Ya. Jadi jangan salah berpikir tentang dewasa secara rohani. Ada orang berkata atau dia merasa rohani sehingga semua pengetahuan seringkali dibuat untuk membanggakan diri. Aku sudah sekolah teologi, kemudian program-program kegiatan-kegiatan yang dilakukan, aku melayani jemaat atau aku ikut pelayanan. Itu menjadi kebanggaan. Ya, jangan salah mengerti. Atau saudara yang suka atau pandai berdebat. Orang yang pandai berdebat itu soal iman atau soal firman Tuhan itu pertumbuhan rohaninya luar biasa. Selalu antara grace atau truth yang selalu dipermasalahkan. Kasih karunia atau kebenaran. Orang suka berdebat dan ketika orang bisa berdebat, dia merasa bahwa rohaninya sudah kuat. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Karena grace without truth is no more grace. Atau sebaliknya, truth without grace is no more truth. Right? Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang grace, yang sesuatu yang kebenaran yang ada di dalamnya. Ada kasih karunia, ada kebenaran di dalamnya. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, orang merasa pertumbuhan rohaninya sudah bagus kalau dia ini sudah mulai bisa menjauh dari orang luar percaya. Kumpulannya cuma sama orang-orang percaya saja. Sudah gak punya link lagi dengan orang-orang yang mabuk, dengan orang-orang yang mungkin melakukan dosa di sana. Di-delete semua. Teman-teman yang nakal di-delete semua. Jadi kumpulannya sama pendeta-pendeta, sama orang-orang yang baik pelayanan, dan ngomongnya sudah pokoknya holy begitu ya. Terus dia merasa aku ini lebih mengalami pertumbuhan rohani. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, kita tidak boleh membenci orangnya, ya, tapi kita membenci dosanya. Tuhan Yesus bergaul pada mereka, ya, walaupun tidak berteman karib di dalamnya, dengan satu motivasi bahwa orang itu harus mengenal firman dan menerima keselamatan. Banyak orang ignore orang-orang di luar sana. Yang penting aman, keluargaku aman, tidak mengalami tantangan. Pokoknya yang rohani saja bagus. Tetapi kita tidak boleh melupakan yang di luar sana. Ya. Atau orang yang pamer bahwa dia kerohaniannya sudah tinggi. Oh si Om Leo dulu, wah dia ngomong dulu gitu ya. Kita nggak bisa tahu tuh saudara ya, namanya juga dulu. Mungkin kita juga belum lahir, dia sudah Kristen dulu itu saya. Ya, pendeta saya ya Pak waktu itu dulu. Sekarang di mana pendetanya? Udah mati. Gitu ya. Tapi masih dibanggakan. Terus kemudian mulai menyerang gereja-gereja. Ya sekarang mah orang sudah kena lembek ya, kemudian banyak kompromi dulu. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, orang-orang seperti begitu ya, saya tidak tahu sih sebetulnya dia lupa diri atau dia mau pamer kerohanian ya.
Biasanya orang yang mengalami pertumbuhan rohani, biasanya orangnya semakin rendah hati. Amin. Kalau kita ini mulai mengenal Tuhan, itu rasanya lebih rendah hati. Makanya dikatakan barang siapa haus. Sebetulnya kita bisa ngambil definisi yang sederhana. Apa yang dimaksud dengan haus hari ini? Ya. Orang yang haus itu adalah orang yang berkata more. Oh Jesus, kami perlu lagi Tuhan. Ya, semakin hari semakin kita berkurang. Kita belajar ya kemarin di di Omsel. Siapa yang berkata gitu? Dia harus semakin bertambah, harus semakin berkurang. Kuisnya siapa itu? Siapa? Yohanes, bukan Yohanes di belakang. Yohanes Pembaptis dia berkata, lihat anak domba Allah, dia harus semakin bertambah dalam hidup, aku semakin berkurang. Nah saudara, kalau engkau memiliki kehausan Tuhan, more of you dalam hidupku, less of me, gitu ya. Itu artinya kita sedang ada di dalam pertumbuhan rohani yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biar engkau sendiri ya Tuhan yang semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Haus sama dengan more of Jesus. Katakan more of Jesus. More of Jesus. Less of me. Ngomong sama sebelah, less of you. Sebetulnya saya nggak tega mau ngomong less of you, less of us lah pokoknya ya. Pokoknya Jesus yang more di dalam kehidupan kita. Haleluya. Hal yang kedua yang mau saya sampaikan, orang yang mengalami pertumbuhan rohani, ayatnya yang ke-37 berkata begini, ayat yang ke-38 berkata seperti, barang siapa percaya itu seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Bapak Ibu, orang yang mengalami perjalanan rohani yang semakin bertumbuh, itu dari dalam hatinya itu mengalir aliran kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan dalam kehidupan yang ada, kehidupan yang ada. Suka makan kentang goreng. Saya itu selalu terpesona dengan kentang goreng yang depannya Obi gitu. Oliver Brown. Di situ saya rela beli kentang walaupun tidak ada yang makan. Karena itu saya sih nggak ada saham sedikit pun, tetapi pernah di situ. Tetapi saya selalu berkata, put chicken soup. Karena pernah saya tidak dikasih itunya, nggak enak. Kentang nggak ada, asinnya nggak enak. Betul sih. Harus dikasih salt. Jadi enak. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, garam itu kan sering disalahkan. Tuhan berkata kamu garam dunia, tapi saya kasih tahu, garam itu sering disalahkan. Kalau tidak asin, yang disalahkan siapa? Kalau terlalu asin, yang disalahkan siapa? Nah kamu itu gitu juga. Kalau kita ini maju di dalam pelayanan, maju di dalam pengiringan kepada Tuhan, ingat loh, kita ini terang dunia kata Tuhan loh, bukan seperti terang loh. Kamu itu terang dunia dan kamu garam dunia. Katakan garam Bapak Ibu. Nah garam itu selalu membawa flavor, ya, selalu membawa flavor. Cuma ya begitu, kebanyakan dikit disalahkan, kekurangan juga disalahkan. Gitu. Saya juga heran, padahal nggak ada merica, ada bawang, ada brambang, ya. Tapi yang selalu disalahkan kalau makanan tidak enak adalah garam. Mirip ya, di dunia ini banyak masalahnya. Tetapi selalu yang disalahkan siapa? Anak Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, memang ya tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan dan juga bisa dinikmati. Nah ini berbicara soal Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sumber yang tidak pernah habis, yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, yang tidak pernah kering dan selalu berkarya sampai hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang perjalanan rohaninya bertumbuh itu sadar di dalamnya itu ada sumber yang tidak pernah habis.
yaitu Roh Kudus. Ya. Dan itu didepositkan di dalam kehidupan kita, ditaruh di dalam kehidupan kita semua, supaya apa? Supaya kita bisa merasakan dan menikmati perjalanan rohani bersama dengan Tuhan. Banyak anak Tuhan yang tidak bisa mengalami perjalanan rohaninya. Karena apa? Nggak tahu Roh Kudus ini sedang berkarya di dalam kehidupan kita. Di depan saya mau lanjutkan ini dengan sebetulnya yang menjadi yang menjadi spirit partner yang kuat di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan itu apa sih? Apakah setan musuh kita terbesar? Sebetulnya dalam perjalanan rohani musuh yang terbesar itu adalah mamon, uang, dan itu bagian Pak Iwan. Ya dia menutup ini saya suka untuk seri kita sebelum masuk seri yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 1 berkata seperti begini. Mazmur ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu ada supaya kita itu menyentuh dia sehingga apa? Berbuah di setiap musim. Banyak anak Tuhan mengalami kekeringan karena tidak menyentuh akan Roh Kudus itu dalam kehidupan yang ada. Sekarang teks kepada saya, Bapak, Tuhan akan berkenan kepada pelayanan Bapak kalau jemaat Tuhan diberi makanan secara jiwani dan rohani cukup. Bapak Ibu, tolong saya supaya bisa menjadi orang berkenan di hadapan Tuhan. Pastikan saudara nyentuh air hidup itu. Ya, sebab kalau tidak nyentuh air hidup, apapun pekerjaan Tuhan, pelayanan di sini yang disediakan buat kita sekalian, tetap akan menjadi kering. Kenapa? Karena tidak menyentuh aliran kehidupan itu. Dan Alkitab berkata, kalau orang menerima Tuhan, dari dalamnya akan mengalir sumber kehidupan yang luar biasa yang tidak pernah kering. Ya. Itu sebabnya aliran sumber kehidupan harus ada sehingga saudara dan saya bisa menghasilkan buah. Buah apa, Pak? Ya buah pertobatan, ya buah perubahan hidup, ya buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Di setiap konser yang saya ikuti sepanjang minggu ini, karena kita lagi membahas soal excitement kita ini menjadi anak-anak Tuhan harus memberitakan Injil. Wah bagus ya, ditanya ada pertanyaan bagus. Kenapa kita harus memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Wih seru. Ada yang berkata utang budi, ada yang berkata perintah Tuhan, kadang macam-macam ya. Kan saya mengikuti beberapa konser, banyak yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Menyenangkan sekali. Memang harus ada sesuatu yang dibawa kepada Tuhan, yaitu jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih diberi kesempatan, saya berdoa paling tidak saudara memiliki satu VIP untuk didoakan, untuk diajak, untuk diberitahukan bahwa ada yang namanya Yesus yang akan menjawab kehidupan yang ada. Itu yang dikerjakan sama si Filipus, saudara. Filipus ini dalam pengiringan kepada Tuhannya very weak, lemah, saudara ya. Pokoknya ngikut aja. Tetapi begitu Roh Kudus turun dalam hidupnya, ada pancaran air kehidupan yang keluar dalam hidupnya, dia menjadi penginjil yang luar biasa. Dicambui, masih tetap aja nginjil, saudara. Di penjara masih tetap aja nginjil, sampai bosen. Yang hukum bosen. Akhirnya salib terbalik. Masih nggak mau tutup mulut ya. Kali itu nggak ada masker sih. Kalau ada masker begitu tuh. Dia tetap berkhotbah, menyampaikan ayo datang kepada Tuhan ya. Dia Tuhan yang luar biasa, aku sudah mengalaminya. Saudara yang dikasih Tuhan sampai akhir hidupnya dia menjadi martir, tapi tetap di dalam mengabarkan ini. Kali tidak saudara bawa satu jiwa kepada Tuhan sebelum dipanggil Tuhan. Mau dipanggil Tuhan cepat atau lambat? Saudara kalau lambat dipanggil Tuhan, coba korek kuping, saudara ya. Siapa
atau budak kita, saudara ya. Kali saudara, mari kita ingat-ingat siapa ya orang tua saya, istri, suami, kakak, adik, teman, karyawan. Saudara, dijadikan VIP. Artinya didoakan supaya kenal sama Tuhan. Tidak harus supaya jadi Kristen, supaya kenal sama Tuhan. Begitu orang kenal sama Tuhan, orang mengalami Tuhan, dia akan cari Tuhan yang sebenarnya. Dan saya yakin dia akan datang ke gereja. Amin ya. Jangan bilang, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Males saudara. Orang gereja itu kan ngekik, saudara ya. Utang nggak bayar-bayar. Itu kan kita saudara seiman. Pada gini itu, kalau lebih banyak uang nggak pernah muncul, Pak. Nggak punya uang, kita saudara seiman. Kasus banyak seperti itu sehingga gereja tidak menyukakan, ya banyak orang. Tetapi kalau orang itu, ayo tak ajak datang kepada Tuhan Yesus, ya pasti dia akan cari gereja. Dan saatnya saudara menjadi pekabar Injil yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu buah-buah kehidupan ketika aliran air hidup itu keluar dari hidup kita. Amin. Saudara, karena kita harus di sini, ya ini aliran air hidup muncak, gitu. Ya, muncak gitu ya. Tadi kalau ngomong bapak jangan ngomong, jangan kencang-kencang, Pak. Muncak, bukannya ini tapi saudara. Tapi ya aliran gitu ada muncak kayak air mancur sehingga orang bisa mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang terakhir yaitu tentang Roh Kudus itu, pribadi itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu kalau manusia itu tidak bisa berjalan sendiri, ya. Tadi di ayat yang keberapa tadi ya? Ayat yang ke-39, yang dimaksudkan adalah roh yang akan diterima. Itu adalah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu bahwa manusia itu dagingnya lemah, tetapi rohnya itu penurun. Terus ya? Sudah. Tapi dagingnya loh gak berdaya, Bapak Ibu. Paulus saja berkata, yang kuingini adalah melakukan kehendak Tuhan, tetapi yang terjadi yang tidak kuingini yang kulakukan. Ya, mirip ya dengan saudara dan saya. Pengennya sih hidup kudus, pengennya hidup baik, pengennya jadi berkat, tetapi yang terjadi tidak kudus, tidak baik, pelit. Nah itu kan jadi frustasi, saudara. Dan itu Tuhan tahu. Engkau dan saya butuh yang namanya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar power, tetapi dia satu pribadi yang akan mengubah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Ya. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 berkata seperti begini. Yeskiel 26 ayatnya 36 ayat yang ke-26 dan 27, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Luar biasa ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukanku. Kita Holy Spirit, kita tidak bisa melakukan keinginan Tuhan. Karena apa? Dagingnya lemah. Atau sadar tak sadar saudara ya, seringkali kita ini jatuh di dalam dosa yang sama. Kita sempat ada meeting pastoral secara komplit. Saya berikan ciri-ciri orang yang mengalami kekeringan rohani. Salah satu cirinya adalah selalu jatuh di dalam dosa yang sama. Ya, melayani sih melayani, tetapi jatuhnya di situ terus. Nah, kalau saudara tahu seperti begitu, deal dengan Roh Kudus. Engkau ngaku berserah total kepada Tuhan. Tuhan, aku yang di sini ini lemah. Karena setan incarnya cuma di situ, saudara. Supaya apa? Setan itu tidak rela. Kita melakukan pujian dan penyembahan hari ini luar biasa. Beri buat 1000 orang aja di sini.
Bagi saudara yang tidak terlalu familiar dengan cara kita menyanyi, saudara belajarlah ya, karena itu ekspresi pujian penyembahan kepada Tuhan. Dulu itu sebelum ada manusia, malaikat yang diciptakan Tuhan itu kalau mau memuji Tuhan tidak bisa langsung, ya. Mau menyembah Tuhan tidak bisa langsung, harus melalui perantara namanya Lucifer. Jadi semua pujian yang mau diberikan kepada Tuhan harus lewat ini si Lucifer. Dan kemudian si Lucifer dia karang puji-pujian dari malaikat-malaikat yang ada, dari puji-pujian semakin hebat, saudara. Nah, sampai kepada kejatuhannya dia tidak menjadi perantara akan pujian penyembahan kepada Tuhan, dianya sendiri yang mau dipuji dan disembah. Kemudian dibuang. Ya. Sesuatu yang dibuang itu pasti kan, karena ada dunia ini jatuhnya ya ke tanah, saudara. Nah dari situ saudara dan saya diciptakan dari tanah, debu tanah, kasih ruah, dikasih nafas Tuhan, sehingga kita bisa memuji. Setelah Yesus di atas kayu salib menjadi korban, nggak ada lagi halangan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Dulu bangsa Israel kalau mau datang kepada Tuhan lewat imam-imamnya, lewat perantara. Tetapi hari ini saudara diberi akses langsung. Makanya kalau saudara belum terbiasa ya, pokoknya nggak usah negatif dulu dah ya. Apa itu nyanyi-nyanyi pakai musik mirip disco ya, gitu ya. Mau saingan sama disco sama karaoke? Jawab aja iya. Saya lebih suka saudara nyanyi seperti itu di gereja daripada nyanyi seperti itu di karaoke. Saya lebih suka saudara cerita main lampu di sini di gereja daripada di diskotik. Karena itu sebetulnya miliknya Tuhan dan kita diberi akses itu. Saudara, kalau saudara nyanyi dengan sungguh-sungguh ya menyembah Tuhan, pakai gaya apa saudara bisa merasakan hadirat Tuhan di dalamnya. Ya. Apa yang pakai tamborin, nari-nari, lebih baik nari-nari di sini. Loh, si Daud itu bukan masa remaja lagi. Orang berkata, itu kan gereja anak muda, Pak. Daud itu sudah punya istri, saudara, nuari di hadapan Tuhan. Dan dia berkata begini, he is the man yang aku suka. Bapak Ibu, tidak mengenal usia. Kalau saudara di sini tiba-tiba gitu ya, Pak Iwan tuh kan bikin bikin tempo, kadang dibikin reggae, cek. Kalau saudara sampai nggak goyangkan jempol pun kebangetan. Musik sudah kayak gitu, cek. Ini ditambahin disco, jeduk. Kalau saudara jantung cetakmu itu tidak bertambah, saudara pasti yang salah. Iya kan? Kan salah satu value kita di gereja ini adalah ibadah yang kekal gembira, yang antusias, yang saudara jangan salah paham ya, karena itu memang membawa kita, karena Tuhan ada dalam kita menjadi kita ini antusias. Amin. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Yesus berkata, aku akan memberi hati yang baru kalau Roh Kudus itu turun. Perhatikan saudara yang belum mengikuti konser nengok ya, pakai Zoom juga bisa. Nggak bisa Senin, Selasa, Rabu ikuti aja pelayan Tuhan yang diberi kepercayaan. Kenapa saudara? Kita hari ini lagi excited saudara ya. Selama 12 minggu kita belajar 12 Rasul Tuhan, ini sudah yang kelima saudara ya. Dan kita mendapati setiap murid Tuhan setelah Tuhan naik ke surga dan Roh Kudus turun, dahsyat luar biasa. Ya, yang namanya Petrus itu saudara dia emosional sekali, tetapi setelah Roh Kudus turun dahsyat saudara. Ya, khotbah berani di depan 3.000 orang. Ya, saya pengen nih sekali-sekali ini, saya nembak, ayo, kata ya, siap, saudara naik depan, khotbah. Nah, saya tetap suruh doa dulu saudara. Ayo doa, doa syafaat. Kalau saudara sampai gini, jangan saya, gitu. Tapi saudara salah.
Ya. Karena apa? Ketika Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, hidup kita ini dirubah, Bapak Ibu. Si Petrus ini diempat 3.000 orang berani padahal sama perempuan yang masih kecil aja dia, enggak saya bukan murid Tuhan. 3 kali dia nyangkal Tuhan Yesus. Tapi setelah Roh Kudus turun 3.000 orang, ikut baik 3.000 nya bertobat ya, luar biasa ya, gerakan luar biasa kita. Berapa nih Pak? Seumur hidup kita ratusan kali, ribuan kali ya. Baru 1-2 yang dibawa kepada Tuhan. Lumayan Pak, lebih banyak. Selama pelayanan kita sudah banyak membaptis orang ya Pak ya. Ayo yang mau membaptis orang dari jiwa ya, kita kasih kesempatan untuk pastoral. Kalau bisa bawa jiwa nanti dibaptis bersama-sama dengan kita. Yang baptis, wah seru juga tuh ya. Nggak tahu itu menggetarkan hati saudara, karena saya juga nggak tahu sih. Atau saudara ignorer, tugas bapak udah desa. No, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita dirubah. Petrus, siapa lagi? Andreas murid pertama, Yohanes, Yakobus, ya. Terakhir Filipus. Itu dia Bapak yang kita akan bahas. Belum bikin bahannya ya. Ibu saudara dikasih Tuhan, selalu hidup kita ini boleh dirubah. Dirubah oleh Roh Kudus sehingga kita ini mengalami perubahan. Dulu ya Bapak Ibu, saya ini juga termasuk orang yang sebetulnya pemalu ya, saya ini malu, minder. Pasti saudara nggak percaya. Jangan percaya. Oke, saya kasih clue-nya aja. Pertama, pendek. Ya, kedua, hitam. Masih kurang lagi. Ketiga, miskin. Masih kurang. Keempat, beberapa kali ditolak waktu debat. Enggak malu gimana sih? Kalau ada orang-orang berkelahi, saya lari. Dulu itu saya pemalu, ya. Bahkan kalau di gereja pelayanan ngumpet saya. Tapi saya ingat satu kali ada turning point yang luar biasa ketika Tuhan itu membaptis saya dengan Roh Kudus. Sejak saat itu hidup saya dirubahkan. Saya tahu bahwa saya ini punya nilai, punya value. Saya ingat pertama kali disuruh khotbah, saya pakai ilustrasi uang gitu, ya. Uang itu saya remah-remah gitu saudara ya. Saya berkata, ada yang mau gitu ya. Masih ada yang mau. Uang itu tak taruh di dalam, taruh sep-sep itu. Masih ada yang mau? Masih ada yang mau. Rupanya bukan karena kertasnya yang seperti begitu, tapi karena pengakuan ada nilai uang itu. Nah saya diakui oleh Tuhan, saya mulai dari situ saya tidak peduli lagi pendek, ya. Tapi saya berubah, saya pendek, saya harus dapat istri tinggi. Saya tidak mau lebih pendek dari saya, itu Sakeus saudara ya. Saya harus yang lebih tinggi dari saya. Pikir saya kan kayak bintang film Hollywood kan begitu ya Bu ya. Lakinya pendek, istrinya tinggi gak apa-apa, tinggi tambah ya high heel gak apa-apa, gitu ya. Kayaknya kok keren begitu ya, lumayan. Istri saya itu kira-kira 2 cm di atas saya, mending ya. Daripada 2 cm di bawah saya. Kalau punya anak ini Sakeus ini. Gitu Bapak Ibu ya. Saya tidak mendiskreditkan siapa-siapa, itu saya dulu, sehingga saya tidak lagi minder dengan kependekan saya. Hitam, waduh, gak apa-apa. Untung di luar negeri, hitam itu dikagumi. Saya itu dulu pengen putih, karena putih itu orang putih pakai baju apa saja cocok. Nah kalau hitam seneng saya, bajunya cerah, merah, jambon, kuning itu saya suka, tapi nggak cocok di kulit saya. Ya, untung Tuhan pindahkan ke luar negeri. Saya sering dipuji oleh customer. Oh, it's beautiful katanya gitu. Saya selalu berkata, you want to change? Saudara, mereka untuk jadi kayak begini santai saudara. Oh di Bonda ya, begitu datang 75 dolar ya belinya. Beli pernah juga ya kayaknya. Oh belum pernah.
dia juga merasa sudah cukup hitam. Bapak Ibu, dulu saya seperti begitu. Bahkan kalau saya mendengar janji-janji Tuhan yang dinubuatkan, saya berkata, ya. Beberapa minggu terakhir ini ada statement yang bagus. Manusia itu kalau mengingini sesuatu pasti dapat. Bagus ya. Saya renungkan terus. Kamu nggak salah Pak Ibu. Kalau mengingini sesuatu itu dapat. Ya dengan cara apa saja pasti dapat. Cuma mencelakakan atau tidak. Ya. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya lihat janji Tuhan. Dulu saya begitu. Gitu. Tetapi setelah Roh Kudus bekerja, setiap janji Tuhan saya terima. Ya. Bahkan orang berbuat berkali-kali kita punya anak secara jasmani sampai hari ini sudah 31 tahun saudara ya. Saya tetap terima aja. Siapa tahu lahir langsung gede cuek gitu saudara. Ada sih yang mengaku anak dari nah, saya bilang sama dia, boleh ngaku anak, ada urusan soal uang ya. Mungkin dia pikir saya uangnya banyak kali ini. Ya kerja keras deh, aku juga kerja keras. Bagus. Saya coba bayar dia makan, gitu. Habis makan bunyi akun saya, klik, saya lihat, wih bayar sendiri. Saya doakan harap-harap dibayar penuh gitu ya. Bapak Ibu dulu kalau janji Tuhan saya rasanya ya oke lah. Tetapi sekarang saya tetap yakin kalau janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi setiap renungan firman Tuhan yang saya dapatkan, saya imani, itu yang bikin kita bertumbuh Bapak Ibu. Ya, jangan ignore apa yang ada. Mungkin kita berkata, ya bisa buat apa? Ini kan pantas-pantasan kita ini ke gereja. Enggak saudara, ada sesuatu yang bisa membawa hidupmu dan hidupku kepada pengenalan akan Tuhan sampai hidup kita dirubah menjadi seperti itu. Ya, harus mengenal Tuhan. Karena gapnya antara janji Tuhan dan realita itu pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara tidak berusaha mengenal akan Tuhan, tidak akan sampai itu janji kepada kenyataan yang ada. Sehingga orang banyak gagal. Itu sebabnya yang kita upayakan bagaimana kita belajar mengenal akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkanlah Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita, ya. Jadi biarlah Dia itu membentuk kehidupan kita masuk di dalam pertumbuhan rohani yang ada. Amin. Izinkan Dia menguasai kehidupan kita. 3 hal kita pelajari hari ini, ya. More of Jesus, selesai. Aliran kehidupan kita sadar dalam kehidupan yang ada. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu penting di dalam pertumbuhan rohani kita. Teman kitab saudara, mari kita akan sama-sama berdoa, izinkan Roh Kudus untuk menguasai kehidupan kita hari ini, ya. Ada lagu yang bagus, kita sembah Tuhan, kita buka hati kita. Judulnya Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait yang suci. Saya minta teman-teman sehingga bisa membantu saya juga, ya. Dan kita buka hati kita alami Dia, kita experience kuasa Roh Kudus. Buat saudara yang masih terus berjalan, growing di dalam anugerah Tuhan, dalam pertumbuhan rohani lebih dalam lagi, ya. Tapi buat saudara yang hari-hari ini mengalami stuck, ya, kayaknya aduh rasanya kering, gak ngalamin. Saya berdoa supaya kita mengalami breakthrough, kita mengalami kebangunan rohani sekali lagi ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dengan cara bagaimana? Haus akan Tuhan, ya, mendengar akan Holy Spirit berbicara dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait ini. Hadir di sini, kita sembah Tuhan. Mengalir di bait suci.
menyembah dan mengagungkan Dia. Mari kita katakan bersama-sama. Roh Kudus hadir di sini. Jangan biarkan Dia berlalu dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat, tetapi kita bisa merasakan. Kita bisa menikmatinya. Bukan hatimu, izinkan Dia masuk dan berkarya di dalam hidup kita. Katakan Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mari Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Ikuti saya berdoa, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah di dalam hidup, supaya kami lebih meninggikan Tuhan Yesus dan kami menjadi semakin berkurang, supaya kami bisa fokus untuk hidup berbuah. Aku buka hatiku, berkaryalah dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teruskan perjalanan pertumbuhan rohani yang saat ini kau sudah jalani, karena itu akan membawa kepada pengenalan akan Tuhan lebih lama. Dan bagi saudara yang sudah merasa stuck, kayaknya sudah tidak ada gairah lagi, izinkan Roh Kudus sekali lagi berkarya pada siang hari ini, membuat breakthrough di dalam kehidupan kita sekali. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang haus, thirsty of you, Lord, haus akan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, sehingga Engkau menjadi lebih besar dalam kehidupan kami. Engkau lebih besar dari pemikiran kami, Engkau lebih besar dari skala perancangan kami, Engkau lebih besar di dalam rumah tangga kami, Engkau lebih besar di dalam bisnis kami. Dan kami menjadi orang yang semakin hari semakin berkurang. Engkau lebih di dalam perjalanan kehidupan kami, ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya kami juga semua kami bisa mendengar akan suara-Mu, ya Holy Spirit. Dalam doa, dalam pembacaan firman, di dalam ibadah, kami bisa mendengar suara-Mu yang memerdekakan kehidupan kami. Bukan hanya kata orang pengiringan kami kepada Tuhan, tapi kami menjadi orang yang mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Beri kami kesabaran, beri kami kesukaan berdoa, berikan kami urapan untuk bisa membaca kebenaran firman-Mu setiap hari, ya Tuhan. Kami berdoa, semua kami diberi kemampuan. Haleluya, haleluya di dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila doa turut bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang sukar, dan tiada yang sukar. Bila doa turut bekerja, tiada yang mustahil.
sehingga tak henti-hentinya kami menikmati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Sekarang Tuhan menerangkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami terus meninggikan Engkau dalam setiap aktivitas kami. Dan aliran air kehidupan itu memancar, tidak pernah kering, sehingga orang boleh merasakan keberadaan kami sebagai garam dan sebagai terang. Walaupun sering kami disalahkan dalam setiap hal, karena memang kami ini membawa flavor di dalam dunia ini. Terima kasih. Kami bersyukur berkat atas umat di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati yang di sini maupun yang ada di luar sana dalam online service yang mereka sedang mengikuti. Haleluya, semua kita berkata amin. Haleluya. Yang sebelum kita selesai, satu lagi pengumuman, kita akan mengadakan tour ke Snowy tanggal 23 dan 24 Juli. Nggak nginep-nginepnya di mobil ya. Jadi bagi saudara ya di bus maksud saya, Bapak sewa bus besar untuk 54 orang ya. Jadi kalau saudara mau ikut silahkan, biayanya satu orang $100 ya. Nanti bisa hubungi saya atau Mas Denny atau Yohana, kelihatan pakai ini, jangan turun nanti sore ya. Jadi kasih tahu kita reservation paling lambat itu pembayaran terakhir Juli tanggal 10 ya, masih ada 2 minggu lagi. Kalau saudara mau reservation bayar dulu separuh nggak apa-apa, atau bayar penuh nggak apa-apa ya. Jadi apa namanya, mari kita sama-sama lakukan itu, karena bagi yang sudah pernah mungkin suka nginep, tapi kalau belum pernah berexperience, mau update status dan lain sebagainya, ikut kita ya rame-rame. Atau mungkin juga ada teman-teman di luar yang belum pernah ke sana, mumpung nih berangkatnya Jumat malam jam 11 malam. Kita kumpulnya di Kingsword di Houston Road situ ya, jadi gampang. Kemudian berangkat ke sana sampai pagi jam 5, kemudian jam 6 kita ada toko buka, kita sewa pakaian dan lain sebagainya. Kemudian kita naik gunung kira-kira jam 9, jam 10 kita sampai sana, udah main, makan siang sendiri, jam 3 nanti pulang ke sini sampai sini jam 8, jam 9 malam. Jadi tidak mengganggu apa namanya aktivitas saudara ya. Ajaib sebanyak-banyaknya selama masih ada seat ya. Jadi saya encourage ya itu. Ya, saya hanya ambil 50 orang, walaupun ada 54 supaya ada longgar mungkin barang bawaan atau apa ya. Jadi kita sudah pernah ada itu kapan ya bullying ya? Lama, itu lama banget itu, dan itu memang menyenangkan. Ikut juga ya waktu itu ya. Iya betul, seru sih, seru gitu ya. Saya rasa sih busnya ada toiletnya ya, cuma dilarang kencing, saya nggak tahu. Terpaksa kita ada. Saya bilang jadi fun, jadi kesempatan apa ya, kita tetap harus koordinir ya apa-apa yang bisa menjadikan sukacita dan kita. Tapi sekali lagi, saudara bantu deh, kalau saudara tidak ikut, bantu teman-teman yang ada supaya cepat terisi, dan itu juga bisa menjadi sarana kita untuk memperkenalkan diri kita kepada orang di luar Kristen. Boleh Pak? Boleh ya. Cuma kemarin ada yang tanya kepada saya, kalau yang agak miring-miring gitu boleh nggak diajak gitu ya, nanti jalannya begini, jangan kalau gitu, jangan dulu, saya nggak siap gitu nanti ya apa namanya, nggak apa-apa tapi jalannya miring-miring gitu, jangan dulu saya yang belum kenal dulu. Kita doakan dulu. Ada yang tertarik mau ikut atau mau bawa satu orang, dua orang, kasih tahu kepada kita supaya kita bisa bersama-sama. Baik, kita selesai. Sekali lagi terima kasih untuk semua pelayan Tuhan yang sudah melayani kita. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan. Haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami bersama-sama boleh beribadah saat ini. Kami berdoa untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, yang dikarenakan sakit ataupun bepergian ataupun punya hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Kami berdoa supaya semua kami tetap ada dalam perlindungan-Mu. Sekali lagi kami doakan juga untuk perkembangan COVID yang ada saat ini ya Tuhan. Kami bawa akan daerah Eastern Suburb ini di dalam tangan-Mu, kota Sydney di dalam tangan Tuhan, Australia di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan juga boleh menolong untuk penyebaran COVID tidak terus bertambah, tetapi Tuhan berikan Tuhan Yesus
akan anugerah-Mu sehingga setiap kami boleh keluar dari persoalan COVID yang ada. Berdoa, bersyukur untuk vaksinasi yang sudah berjalan dengan baik juga Tuhan. Kau terus tolong khususnya seluruh sidang jemaat-Mu ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Kau menjadi Yehova Jireh bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi pengaruh-pengaruh COVID kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan buka hati kita, kedangkan tangan-Mu di hadapan Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti online service saat ini. Kedangkan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata